Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MUP Ditalensa. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini saya yang berjudul Strategi Komunikasi Remaja Masjid Desa Talang Sawah terhadap pemberdayaan minat remaja dalam mengikuti kegiatan pengajian di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, latar belakang. Hampir 1 tahun kita berperang dengan pandemi global COVID-19. Berbagai krisis menjadi dampak dari pandemi COVID-19. COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, para remaja Desa Talang Sawah sebagian besar ada di desanya masing-masing, dikarenakan melaksanakan sekolah ataupun kuliah secara daring. Era modern sekarang ini sangat jarang melihat para remaja mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Dengan adanya strategi komunikasi, remaja masjid akan mengajak dan memotivasi para remaja agar mau dan ikut memberdayakan kegiatan Islam yang diadakan sekaligus bersama-sama menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Dengan adanya strategi komunikasi, maka diharapkan para remaja akan memiliki minat dan partisipatif untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh remaja-remaja Masjid Desa Talang Sawah. Adapun yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi komunikasi yang diadakan atau diterapkan remaja Masjid Desa Talang Sawah untuk menumbuhkan minat remaja dalam BTA di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apa dampak strategi komunikasi remaja masjid bagi remaja Desa Talang Sawah? Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan remaja masjid Desa Talang Sawah untuk menumbuhkan minat BTA di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui apa dampak strategi komunikasi remaja masjid bagi remaja Desa Talang Sawah. Selanjutnya yang keempat, kerangka teori. Sebagai dasar teori dan referensi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi komunikasi. Menurut Onong Ujjana Effendi, strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen atau communication management. Untuk mencapai suatu tujuan, tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara teknis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan approach bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Yang kedua, pemberdayaan. Dikutip oleh Wasistiono, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan orang-orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Yang ketiga, remaja masjid. Remaja masjid merupakan salah satu alternatif wadah pembinaan remaja yang baik dan dibutuhkan umat. Melalui remaja masjid, kita bisa memotivasi dan membantu generasi muda Islam untuk mengendalikan potensinya mereka serta memotivasi mereka dengan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menampilkan kreativitas mereka. Selanjutnya, yang kelima, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pengurus remaja Masjid Desa Talang Sawah dan para remaja Desa Talang Sawah, Kecamatan Pagaralam Utara, Kelurahan Bangurjo, Pagaralam, Kota Pagaralam. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan nyata yang ada. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: yang pertama, observasi; yang kedua, wawancara mendalam; yang ketiga, kepustakaan; dan yang keempat, dokumentasi. Selanjutnya, yang keempat, teknik analisis data. Data-data didapat baik berupa data primer, yaitu hasil observasi dalam wawancara, maupun sekunder.
melalui referensi-referensi yang dikemukakan kemudian ditelaah dan dianalisis secara sistematis. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.